Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak mis sekalian? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat, semangat. Allahu Akbar. Hari ini kembali lagi kita belajar tematik tema 3 subtema 1. Pembelajaran 5 dan 6 tentang aneka benda di sekitarku. Ananda sekalian, Miss doakan semoga selalu semangat untuk mempelajari berbagai ilmu pada materi-materi kita yang ada di setiap harinya. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, angkat tangannya, tundukkan kepalanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzu'ni fahma. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hari ini kita kembali belajar tematik yang mana pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang benda-benda yang terbuat dari plastik dan juga bagaimana cara bermusyawarah. Pada hari ini materi kita masih tentang aneka benda di sekitar. Namun sebelum pada materi, terlebih dahulu kita pelajari tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi informasi benda-benda yang terbuat dari bahan kaca, logam, dan karet dengan tepat. Yang kedua, dengan melakukan konvensi satuan panjang, siswa dapat mengenal konvensi satuan berat. Yang ketiga, dengan melakukan musyawarah, siswa dapat memahami pentingnya menghargai pendapat orang lain dengan tepat. Yang keempat, dengan menuliskan informasi tentang deskripsi benda, siswa dapat menyusun informasi terkait bahan pembentuk benda dengan tepat. Selanjutnya, kita masuk pada materi setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran. Materi kita pada hari ini adalah tentang benda dari kaca. Ada benda-benda yang dibuat dari kaca. Benda tersebut antara lain gelas, piring, mangkok, kacamata, akuarium, jendela, dan peralatan laboratorium. Nah, Ananda sekalian juga pasti tahu ya benda-benda yang terbuat dari kaca. Nah, biasanya benda-benda yang terbuat dari kaca ini kita harus hati-hati ketika memegangnya ya, karena benda-benda dari kaca ini mudah pecah. Kaca itu memiliki sifat kedap air dan tembus cahaya. Jadi kaca ini itu kedap terhadap air dan dia bisa tembus cahaya. Nah, kalau misalnya kita senter pakai kamera HP atau apapun, maka cahaya itu akan tembus dari piring ataupun gelas yang terbuat dari kaca. Oleh karena itu, kaca itu digunakan untuk membuat benda yang tahan air. Nah, di sini yang kedua, benda dari logam. Tahukah Ananda benda-benda apa saja yang ada di rumah Ananda yang terbuat dari logam? Wah, di sini ada contohnya. Benda-benda yang terbuat dari logam yang ada di rumah kita ada panci, penggorengan, sendok sayur, sendok makan, kerangka mobil, dan juga pagar rumah. Mungkin di rumah Ananda masih banyak benda-benda yang terbuat dari logam. Nah, uang koin juga terbuat dari logam. Uang 500 yang biasa kita pegang atau uang 1000 itu terbuat dari logam. Nah, mengapa benda-benda tersebut dibuat dari logam? Karena logam memiliki sifat kuat, dapat dibentuk, dan penghantar panas yang baik. Jadi dia dapat dibentuk, makanya benda-benda itu
banyak terbuat dari logam, dan juga sifatnya kuat dan penghantar panas yang baik, maka digunakanlah dia sebagai bahan alat-alat dapur. Nah, di sini ada benda yang terbuat dari karet. Perhatikan penghapus pensil. Tahukah Ananda bahwasanya penghapus yang kita gunakan itu terbuat dari karet? Benda-benda lain yang terbuat dari karet juga antara lain, tahukah Ananda? Kalau misalnya Ananda pergi ke sekolah, nah kendaraan yang kita pakai, rodanya itu, bannya itu terbuat dari karet. Pernah nggak Ananda perhatikan? Ya, itu terbuat dari karet. Nah, balon juga terbuat dari karet. Jadi balon itu kalau kita tiup maka dia akan melebar ya. Terus sendal karet. Nah, sendal Ananda yang biasanya kita pakai di kelas itu biasanya ya Ananda itu terbuat dari karet. Sandal karet. Terus juga bola yang Ananda mainkan ada juga yang terbuat dari karet. Memang bola juga ada yang terbuat dari plastik, tapi yang sering Ananda gunakan itu ada yang terbuat dari karet. Dan sarung tangan. Jadi sarung tangan itu juga ada yang terbuat dari karet. Nah, bagaimana sifat karet? Nah, di sini disuruh diskusikan bersama temanmu. Namun hari ini kita diskusikan bersama Miss ya. Miss akan berikan contoh tentang diskusi dengan cara bermusyawarah. Jadi, kita misalkan ada Udin, Edo, dan juga Siti. Udin, Edo, dan Siti merupakan satu kelompok bermusyawarah. Nah, ketua kelompoknya ada Edo. Kemudian Edo menanyakan, teman-teman, menurut kalian bagaimana sifat karet? Nah, Siti menjawab, kalau menurut saya sifat karet itu elastis. Dia bisa memanjang dan juga pendek. Terus, bagaimana menurutmu Edo? Nah, Edo menjawab, kalau menurut saya karet itu benda yang mudah dibentuk dan juga sangat bermanfaat. Kalau menurut Udin, bagaimana karet? Menurut saya, karet itu benda yang kuat karena bisa digunakan menjadi ban dari mobil. Nah, sebagai ketua dari kelompok diskusi, maka Edo menerima semua pendapat dari teman-temannya. Kemudian menyusunnya menjadi pendapat yang baik. Nah, disusunlah pendapat-pendapat dari Siti, Udin, dan juga pendapat Edo. Kemudian mereka simpulkan dan juga mengumpulkan tugasnya kepada guru kelas. Jadi, dengan berdiskusi dengan cara bermusyawarah, mereka dapat mengumpulkan beberapa pendapat ataupun pendapat-pendapat dari teman mereka dengan menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru. Jadi dengan cara kita bermusyawarah, maka kita mendapatkan kesimpulan dari berbagai pemikiran teman-teman kita. Satuan panjang ada satuan meter, sentimeter, dan juga milimeter. Nah, di sini ada tangga satuan panjang. Kita nyanyikan ya. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter, satuan panjang. Nah, ini kalau misalnya turun satu tangga, maka kita kali 10, atau kita tambah nolnya 1. Kalau 2 tangga, nolnya 2, 3 tangga, nolnya 3. Kalau naik milimeter naik ke atas ini, atau sentimeter naik ke atas, maka 1 tangga nolnya dikurangi 1 ataupun dibagi 10. Nah, di sini ada contohnya. 1 meter itu sama dengan titik-titik sentimeter. Pertama, coba Ananda perhatikan di manakah di sini meter. Nah, ini diameter.
Nah, yang dipertanyakan adalah 1 meter itu berapa sentimeter? Sentimeter apakah berada di atas atau di bawah, Ananda? Ya, benar, di bawah meter. Di bawahnya ada berapa tangga? Dia akan turun 1, 2. Nah, jadi meter ke sentimeter itu turun 2 tangga. Maka kalau turun 1 tangga 10, kalau 2 tangga 100. Maka berarti kalau 1 meter itu ke sentimeter turun 2 tangga, angka satunya tinggal kita tuliskan angka nolnya itu 2. Berarti kalau angka 1 ditambah angka 02 maka dia 100. Kita tulis ya Ananda ya, 100. Di sini ya 1M berarti sama dengan 100 cm. Nah, kalau misalnya 1 meter itu berapa milimeter? Ini meter. Untuk ke milimeter, apakah dia turun atau naik? Iya benar, turun. Berapa tangga? Kita hitung ya, 1, 2, 3. Berarti dari meter ke milimeter itu turun 3 tangga. Kalau 3 tangga berarti nolnya ditambah 3. Kita tulis ya 1M. Kemudian 1 meter itu kita tulis, tadi kata dia 1 meter ke milimeter itu nolnya 3. Berarti tuliskan nolnya 3. 1, 2, 3 cm. Berarti kalau 1 meter itu berapa sentimeter? 100. Nolnya ditambah 2. Kalau meter ke milimeter, ini milimeter ya Ananda, misalnya tulis di sini milimeter. Jadi kalau 1 meter itu berapa milimeter? Karena dia turun 3 tangga, 1, 2, 3, maka 1 meter itu sama dengan 1000 milimeter. Karena 3 tangga, maka nolnya ditambah 3. Jadi Ananda, jika dia turun maka nolnya ditambah. Kalau dia naik dari sentimeter ke meter nanti, maka nolnya dikurangi. Nah, di sini nanti bakalan ada contohnya ya Ananda. Nah, kita lanjutkan di sini. Nomor 1 ada 600 cm itu sama dengan 6 cm. Bagaimana caranya, Miss? Kita lihat. Pertama 600 cm. 600 cm. Nah, cm itu di sini. Nah, Ananda, 600 cm itu berapa meter? Kita lihat, meter itu apakah berada di atas cm atau di bawahnya? Nah, di bawah cm itu milimeter. Jadi bukan, karena dia cm ke meter. Berarti meter itu berada di atasnya. Ada di atas nih, dia di atas. Jadi dari cm ini ke meter itu naik berapa tangga ya? Kita naik ya. 1, 2. Berarti naik 2 tangga. 1, 2. Naik 2 tangga. Kalau naik 1 tangga dikurangi nolnya 1. Kalau 2 tangga 2. Berarti dari sentimeter ke meter itu naik 2 tangga. Artinya nolnya dihapus 2. Maka kita hapus nih nolnya 2. Nah, maka 600 cm itu 6 meter karena nolnya dihapus 2. Kemudian contohnya di sini ada 3M 45 cm sama dengan 345 cm. Jadi caranya itu pertama kita ubah yang 3M. 3 meter itu berapa sentimeter? M ya, 3M ya. M di sini, meter di sini. Terus dia mau ke sentimeter karena yang ditanya di sini sentimeter. Maka M ke sentimeter berada di mana? Di bawah. Artinya M ke cm ini tuh turun, meter ke sentimeter ini turun. Ada berapa tangga? 1, 2 tangga. Kalau turun nolnya ditambah
2, betul. Jadi kalau 3M turun 2 tangga berarti 300. Jadi 300 cm. Nah, 300 cm. 300 cm. Kemudian di sini ada 45. Maka tambahkan 45 cm. Nah, hasilnya 345 cm. Nah, itulah hasilnya. Jadi, agar lebih jelas lagi, di sini Miss akan berikan contoh yang lebih detail. Nah, di sini Beni mengukur panjang pita 5 meter 30 cm. Jadi 5 meter lebih 30 cm. Karena kan Ananda 1 meter itu 100 cm, sedangkan pita ini hanya 5 meter 30 cm. Berapa panjang pita dalam satuan centimeter? Maka kita ubah 5 meter 30 cm ini ke dalam satuan centimeter. Jadi yang kita ubah Ananda kan di sini mau diubah ke centimeter. Artinya yang kita ubah itu 5 meter ini. 5 meter ini berapa centimeter Ananda? 5 meter tambah 30 cm. Pertama yang kita kerjakan adalah 5 meter itu berapa centimeter? 5M. Cari di mana sini M? Ya benar, ini M. Nah, yang mau ditanya itu nih hasilnya itu ke sentimeter. Maka M. Tengok di mana sentimeter? Di bawah atau di atas? Ya benar, di bawah nih, di bawah. Turun berapa tangga Ananda? 1, 2. Berarti ditambah nolnya 2. Kalau turun nolnya ditambah berapa tangga? 2. Artinya nolnya 2. Maka 5M ini sama dengan 500 cm. Jadi 30 cm itu berapa centimeter? Tetap 30 cm. Karena dia udah meter centimeter kian. Jadi 5M 30 cm, maka 500 cm ditambah 30 cm itu 530. Maka panjang pitanya itu 530 nih. Nah, jadi Ananda kalau 500 ditambah 30 itu tinggal kita angka 02 ini kita hapuskan, kita tuliskan 30 di sini. Maka 530 cm. Jadi lebih jelas Ananda, jika tangganya itu menurun, 1 tangga turun ditambah nolnya 1, 2 tangga nolnya 2, 3 tangga nolnya 3. Kalau naik nolnya dihapus. Saat 1 tangga dia naik, nolnya 1 dihapus. Kalau 2 tangga nolnya 2 dihapus. Meteran gulung disebut juga meteran saku Ananda. Meteran gulung ini kan meteran gulung disebut juga meteran saku. Meteran gulung berfungsi untuk mengukur panjang benda yang lebih dari 1 meter. Jadi kalau udah lebih dari 1 meter maka bisa dipakai meteran saku. Meteran ini biasanya digunakan pekerja bangunan atau tukang kayu. Nah, inilah pelajaran kita tentang satuan panjang. Selanjutnya Ananda, di sini Ananda disuruh mengerjakan tugas. Hitunglah 6 meter 35 cm itu berapa sentimeter? 8 meter 60 cm itu berapa sentimeter? 5 meter itu berapa sentimeter? 600 cm berapa meter? 800 cm berapa meter? Silahkan diisi yang kosong ya Ananda. Itulah materi kita pada hari ini, yaitu tentang benda-benda yang terbuat dari karet, logam, dan juga materi kita tentang satuan panjang. Semoga Ananda paham. Maafkan untuk materi hari ini bila tidak maksimal. Doakan semoga Miss bisa membuat materi yang lebih baik, dan doakan juga semoga Miss cepat sembuh ya Ananda. Cukup sekian materi kita hari ini, semoga Ananda paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bertemu pada materi selanjutnya.